pemirsa kerukunan yang berbahagia dimanapun kita berada, kembali kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kasubdit 3 Sosial dan Budaya. Ini kaitannya dengan sinergi Polri. Sinergi Polri dan organisasi keagamaan, kunci kerukunan dan kedamaian di Kalbar. Itu tentunya hal ini kita harus ada sinergi antara organisasi-organisasi keagamaan, khususnya di sana ada MUI, ada PGI, ada KWI, ya kan, juga tidak ketinggalan ada FKUB, kemudian Konghucu dan lain sebagainya, ataupun Matakin. Nah, untuk apa? Untuk membangun kedamaian di bumi Katulistiwa di Kalimantan Barat. Nah, kira-kira apa strategi yang harus dilakukan oleh TNI Polri ataupun Polri dalam hal ini kaitannya dengan membangun sinergi tersebut? Ya, dalam membangun sinergitas aparat kepolisian dengan tokoh-tokoh agama, ini kami punya program curhat Jumat yang akan dilaksanakan setiap Jumat. Setiap Jumat. Itu dari Polda, Polres, Polsek itu kami melaksanakan. Nah, ini tujuannya, ini tidak hanya sasarannya tergantung dengan situasi yang berkembang pada saat itu. Ya, nah, misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan permasalahan SARA, kami gandeng tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat. Nah, ini untuk bersama-sama bagaimana menciptakan atau menyelesaikan suatu permasalahan itu biar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Ya, di setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kemudian di setiap bulan kami juga ada kegiatan mungkin rapat Bakor Pakem, rapat Kominda. Nah, ini kami juga menggandeng tidak hanya di lingkungan kami saja, tidak hanya rapatnya di intern kepolisian. Kami juga ada dari luar. Walaupun toh di kejaksaan juga ataupun kita juga masuk anggota Pakem yang dimotori oleh Kejaksaan Tinggi. Iya. Nah, kami di juga institusi sendiri juga ada ya. Juga ada. Luar biasa. Jadi kami juga punya program itu, kami juga rapatkan itu. Nah, seperti itu. Oh iya. Nah, sekarang ada image begini. Kenapa organisasi keagamaan ini jadi mitra nomor 1 di Polri? Iya. Mitra keagamaan itu adalah garda terdepan menurut kami. Ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Ya, dengan pendekatan agama inilah masyarakat itu bisa menjadi lembut, bisa menjadi sadar, ya kan? Nah, itu dampaknya ya? Itu dampaknya dari tadi curhat Jumat, iya. Kemudian 1 bulan sekali kita rapat Pakem gitu. Itu dampaknya. Iya. Jadi seperti itu. Kenapa keagamaan itu menjadi mitra paling utama? Yaitu tadi, memang untuk meredakan situasi. Kalau kami tujuan utamanya adalah Harkamtipmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, ya kan? Nah, itu menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, iya, tokoh-tokoh agama seperti itu. Nah, itu kan tadi yang bahasa kita yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Lah, bagaimana dengan anak-anak muda? Ada enggak kira-kira program nantinya yang bisa mengumpulkan anak-anak muda, termasuk ibaratnya tokoh-tokoh muda lah, nah, untuk bisa duduk bersama, ngopi bareng dan sebagainya, agar ketika ada hal-hal yang lain mau timbul, kita tahu dulu nih dari anak-anak muda nih. Yang biasanya kan yang agresif kan anak-anak muda. Ada nggak wadahnya untuk mereka? Iya, sama di curhat Jumat itu kami juga mengundang mereka. Jadi ada kolaborasi. Jadi tidak hanya orang tua saja. Objek dari kegiatan itu tidak hanya orang tua. Jadi anak-anak muda, mahasiswa, ya kan, pelajar, kami juga ada juga. Iya. Kan begini. Tingkat pemikiran anak-anak muda dengan orang-orang tua kan berbeda. Nggak ada pemisahan gitu. Atau kan memang ya biar ya belajar lah dalam artian atau bagaimana? Oh iya, jadi kalau memang itu audiennya itu mahasiswa semua. Nah, terus nanti siapa yang memberikan materi di situ? Ya gitu. Kan, nah, misalkan nih sering kami masuk ke apalagi pada saat penerimaan mahasiswa baru, nah, berkaitan dengan radikalisme, intoleransi, ini kami memberikan materi kepada mereka. Ya, kami bawa materi-materi radikalisme kepada mereka, jangan sampai nanti mahasiswa ini juga terdampak. Iya. Gitu.
ada nggak Mas Kasubdit, Polri go to school, Polri go to mosque, ya kan? Polri go to kampus, ada nggak yang seperti itu? Ada. Oh, ada juga ya. Polri Go to School dilaksanakan oleh lalu lintas, ada Babin Kamtipmas, ada dari Bimas sendiri ada. Nah, kami ada kegiatan untuk itu ada. Itu maksudnya untuk apa? Karena begini, dulu waktu kami zaman dulu jadi mahasiswa, nah, ketika ada TNI Polri masuk kampus itu kita sangat apatis, sangat apatis. Ngapain itu? Kok masuk kampus? Kita mau baris berbaris atau apa? Nah ini sekarang ini maksudnya apa itu? Kok Polri go to school? Artinya apakah mau diajarin baris berbaris atau gimana kira-kira? Oh enggak. Jadi berkaitan dengan kerawanan yang ada. Artinya jangan sampai nanti anak-anak murid-murid ini itu tadi ada yang melanggar undang-undang IT, ya kan kita kasih penyuluhan di situ, ya kan jangan menjadi radikalisme, narkoba, ya kan jangan sampai nanti anak-anak ini menjadi pelaku kejahatan yang lainnya. Itu maksudnya di situ itu ya. Jadi jangan disalahartikan bahwa ketika polisi masuk kampus, polisi masuk sekolahan dan sebagainya, itu mau ngajarin baris berbaris, jadi kan mau ngapain, tapi untuk memberikan pengetahuan kepada mereka tentang bahaya narkoba, intoleran, terorisme dan sebagainya gitu. Luar biasa memang. Wah, pantas diacungkan jempol. Tidak hanya 2 jempol, banyak jempol kan begitu. Luar biasa TNI Polri ini. Ya. Nah, kira-kira Mas Kasubdit ada nggak cerita sukses ya di mana tokoh agama Polri berhasil meredam konflik sebelum meledak? Iya. Cerita sukses kami pada saat ada permasalahan salah satu nih ya, permasalahan waktu di Bakso Cakil itu kan hampir terjadi konflik Bakso Cakil ya? Bakso Cakil yang di veteran itu. Alhamdulillah kita bergerak dengan cepat merangkul tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, sehingga itu tidak bergejolak menjadi konflik yang lebih besar. Betul. Kami adakan pertemuan dengan tokoh DAD, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga itu tidak berkembang. Dan alhamdulillah itu selesai. Ya, siap. Ya, Mas Malik, apa sih kira-kira tantangan terbesar itu ketika kita melakukan hal-hal yang tadi banyak rentetan disampaikan tadi itu? Ya. Tantangan terbesar tadi saya masih ingat sudah saya sampaikan ya. Yang pertama itu adalah intoleransi dan radikalisme. Itu sebenarnya yang masuk ke tempat kita itu. Itu tantangan ya. Tantangan yang bukan karena terbesar. Kami mau mengerjakan pekerjaan seperti ini, program seperti ini karena dana, kendala kurang keakraban dan sebagainya. Bukan itu ya? Bukan itu. Saya rasa radikalisme dan intoleransi inilah tantangan terbesar. Kenapa? Ini anak-anak sangat mudah nih masuk nih. Paham-paham seperti ini sangat-sangat mudah mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tantangannya itu adalah media sosial. Media sosial. Iya. Tadi yang saya sampaikan, media sosial itu kalau kita gunakan dengan bijak itu akan lebih dampaknya positif. Akan bagus penyebaran nasihat dan lain sebagainya, berita-berita yang memang aktual yang bisa membimbing dan mengimbau itu sangat-sangat bagus. Ya. Tapi kalau kita gunakan dengan tidak bijak, nah ini menjadi ancaman besar nih. Betul. Pengaruhnya sangat-sangat luar biasa. Iya. Nah, selanjutnya, kira-kira ke depan ini kan ini 2025 kan sudah hampir habis nih. Ya. 2026 akan muncul kan begitu. Nah, kira-kira ke depan bersama FKUB, Ormas Keagamaan, apa yang perlu kita bangun nih? TNI Polri, Ormas Keagamaan, FKUB agar tetap kondusif dan rukun di Kalimantan Barat. Kira-kira apa tuh? Ya, kalau kami kan tidak bisa bekerja sendiri ya. Kalau harus menggandeng tadi tokoh agama ini adalah mitra yang strategis yang besar yang harus kita rangkul. Kedepannya kita tetap akan berkolaborasi ya. Kita adakan seminar FGD dan lain sebagainya. Terus kita kampanyekan kegiatan-kegiatan yang positif itu untuk mempengaruhi masyarakat untuk bisa berbuat baik lah. Gitu. Oh iya, siap. Mudah-mudahan itu terlaksana ya. Amin. Nah, satu terakhir, kira-kira apa yang mau Bapak pesankan kepada para pimpinan organisasi keagamaan di Kalimantan Barat khususnya ini agar kita tetap damai, kita tetap harmonis, kita tetap rukun
Dan terutama nih Harmony Award ya di FKUB ini juga kedepannya juga akan tetap kita dapatkan bukan hanya untuk FKUB tapi untuk Kalimantan Barat dan sekitarnya. Kira-kira apa itu ya? Ya, pesan kami ya mari kita bersama-sama membangun kerukunan antar umat beragama ini tanpa harus mengorbankan akidah sebenarnya. Betul, iya, siap. Iya. Baik, mudah-mudahan pesan yang sangat singkat dan tetapi luar biasa, padat, akurat, mudah-mudahan bisa terlaksana bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Kalimantan Barat akan tetap terjaga kondusif dalam kerukunan, keharmonian dan jauh dari intoleransi. Baik, para pemirsa yang budiman, demikian podcast kita pada kesempatan hari ini. Kita bersama dengan Komisaris Polisi Bapak Malik yang beliau sekarang sebagai Kasubdit 3 Sosial Budaya Polda Kalimantan Barat. Kita ketemu lagi pada episode yang akan datang. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.